Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizyan Nugraha. Alhamdulillah kali ini kita sharing edukasi ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kita pengen loh punya tim kuat, kita pengen loh punya tim yang hebat gitu kan, kita pengen loh punya tim yang besar. Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kemudian tentu setidaknya kalau misalkan kita pengen ada hasil, tentu kita yang pertama itu ada tujuan dan ada target. Nah mungkin teman-teman di bisnis ini adalah, ya kita tulis dulu PTBS. Nah mungkin teman-teman harus tahu nih tujuan pertama Anda bergabung di PTBS itu apa. Apakah hanya sekedar numpang nama, ataukah hanya sekedar ikut komunitasnya, atau hanya sekedar iseng-iseng, atau hanya sekedar pengen cuma menghargai teman saja. Itu rata-rata banyak yang bergabung seperti itu. Nah mungkin teman-teman yang gabung di PTBS tentu ada yang namanya target teman-teman ya. Tentu ada yang namanya target. Nah target ini harus teman-teman sesuaikan ya. Harus teman-teman benar-benar inginkan. Harus benar-benar Anda kuatkan di dalam mindset, di dalam hati, di dalam pikiran. Dan dilakukan secara tindakan teman-teman. Artinya walaupun Anda punya pemikiran pengen target yang besar, contoh misalkan pengen target 2 miliar dalam waktu 2 tahun, ya tentu kalau misalkan teman-teman gak ada tindakan ya percuma, 2 miliar itu hanya sebuah catatan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman dilalui dengan tindakan, dilalui dengan lewati tantangannya, lewati hambatannya, itu tentu teman-teman jangankan 2 miliar, Anda bisa lebih dari 2 miliar pun itu udah pasti dapat teman-teman. Kenapa? Karena alhamdulillah saya udah membuktikan bagaimana caranya 2 tahun saya dapat 2 miliar lebih. Nah bagi teman-teman ini adalah hanya sekedar sharing. Harus Anda ketahui adalah Anda bergabung di PTBS yang pertama itu Anda harus punya target. Ya target Anda seperti apa? Contohnya gini teman-teman, Anda kalau misalkan main panah-panahan, tentu di sasaran kita itu ada yang bulat-bulat seperti ini ya. Nah, apakah tujuan teman-teman pengen ke tengah sini, bulat tengah ini, atau hanya sekedar ke sini? Tentu teman-teman kalau misalkan tujuannya di sini, tujuannya di tengah-tengah, di bundar yang tengah-tengah, berarti Anda yang harus ditanamkan adalah fokus dulu. Ya, Anda harus fokus. Anda harus fokus jalani bisnisnya, Anda harus fokus kerjakan targetnya, Anda harus fokus kejar juga target. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak fokus, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus aja teman-teman, kalau misalkan fokus saja itu jarang ada yang langsung mengenai target ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman nggak fokus ya. Kemudian ketika Anda fokus berarti Anda ketika pengen 2 miliar lebih atau 1,67 miliar yang ditawarkan sama PTBS, tentu teman-teman harus punya yang namanya tim kuat. Nah kemudian seperti apa sih cara membangun tim kuat itu, seperti apa sih edukasi tim kuat itu? Pengen loh saya tuh pengen punya tim kuat, pengen loh saya itu punya tim yang besar kayak SSB Team, pengen loh kayak Kang Dani punya tim yang hebat, punya leader berlapis, kiri kanannya running, kiri kanannya ada yang megang, kiri kanannya udah tercipta jenderal-jenderal yang luar biasa, udah tercipta leader-leader yang hebat. Tentu kalau misalkan teman-teman pengen tim kuat, yang pertama tadi Anda harus fokus jalaninya dulu, fokus terhadap target, fokus terhadap impian, fokus terhadap segalanya sesuai dengan tujuan Anda bergabung di PTBS. Nah pertama, kemudian Anda cara membangun tim kuat itu seperti apa? Mungkin banyak yang menanyakan, banyak juga orang yang berpikir luar biasa. Banyak orang yang berpikir menganggap mudah untuk membangun tim kuat. Mudah kalau misalnya teman-teman tahu caranya sambil bertindak. Tapi itu akan sulit kalau misalkan teman-teman tidak tahu caranya, apalagi tidak bertindak ya. Yang bertindak aja kalau nggak tahu caranya susah untuk membangun tim kuat. Oke, contohnya misalkan teman-teman seperti ini. Ya, kita tarik dua sisi. Yang namanya punya tim kuat berarti ada yang namanya mentor. Kemudian ada yang namanya mitra ya. Nah ini teman-teman harus paham dulu nih, tugas mentornya seperti apa, tugas mitranya seperti apa. Oke, kita bahas tugas mitranya dulu. Mungkin teman-teman banyak orang yang mitra baru bergabung ke teman-teman, banyak mitra yang masih baru, banyak mitra yang belum terlalu loyal, banyak mitra yang selalu ngeyel atau seperti apapun. Nah itu adalah salah satu hal yang luar biasa teman-teman, dimana tugas mitra itu adalah yang pertama itu cukup mengundang ya, cukup mengundang si calon-calon mitra berikutnya. Kenapa?
Karena tugas mitra emang seperti itu, gak mungkin mitra baru bisa langsung menjelaskan ya. Tugas mitra itu cukup mengundang, mengenalkan, mengundang, mengenalkan, mengundang, mengenalkan. Kepada siapa? Kepada si mentor. Kalau misalkan mitranya dipaksa untuk selalu prospek tapi nggak tahu caranya, nggak mungkin bisa closing teman-teman. Nggak mungkin bisa closing. Kalau misalkan si mitra baru diarahkan cuma mengundang, cuma mengenalkan, cuma dibikin penasaran, itu insya Allah bisa teman-teman. Nah kemudian tugas si mentornya apa? Tadi kan udah dibahas nih, tugas mitra itu cukup mengundang. Nah tugas si mentor yaitu adalah presentasi. Ya maaf, yaitu presentasi. Tugas si mentor itu presentasi membantu si mitra. Artinya apa? Si mentor sama si mitra ini tidak bisa dipisahkan teman-teman. Artinya keduanya itu saling membutuhkan dan harus saling kerjasama. Karena diantara dibangunnya tim kuat itu harus ada kerjasama antara si mentor dan si mitra. Nah si mentor ini presentasi kok buat apa gitu kan? Kenapa si mentor udah banyak bonus tapi kenapa harus selalu presentasi? Kenapa harus selalu prospek? Kenapa harus selalu membantu mitra-mitranya? Karena si mentor ini perlu yang namanya mempertajam atau menambah juga jam terbang. Buat apa? Buat memasterkan diri. Ya, buat memasterkan diri. Kenapa kok si mentor harus memasterkan diri? Karena saya yakin teman-teman semua, yang saya sesuai pengalaman saya, tim semakin gede, semakin besar, semakin kuat, itu akan semakin besar juga tantangannya. Semakin besar juga hambatannya. Artinya ketika teman-teman udah bisa memasterkan diri, sering ngebantu si mitranya, mengundang, buat closing mitranya, si mitra dapat bonus, Anda jadi jago, Anda jadi master. Kalau Anda udah jadi master, semua beres teman-teman. Gak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Karena apa? Karena si mentor juga belajar dari banyak hal dari si mitra. Banyak belajar dari berbagai karakter mitra-mitra baru. Banyak belajar dari hal-hal baru yang si mitra tersebut kerahkan. Karena apa? Sebanyak-banyaknya mitra, semua mitra kepalanya emang sama gitu, ada matanya, ada hidungnya, tapi saya yakin permasalahan ini itu selalu berbeda. Nah, si mentor bisa belajar dari perbedaan dari para mitra-mitra tersebut supaya buat apa? Buat bahan belajar si mentor buat jadi memasterkan diri. Oke teman-teman, mungkin itu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share videonya, like videonya jika teman-teman berasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Rizyan Nugraha. Bye bye.